Oke, mungkin suaranya masih di mute ya. Halo, saya Aswindo dari tim MII. Oke, suaranya jelas. Selanjutnya ada Adi Wicitra ya, nanti akan membawakan modul order to cash dan inventory. Suaranya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, ya. Selamat pagi. Ya. Untuk besok, kalian kita perkenalkan hari ini juga boleh dengan Mas Satrio untuk modul production dan costing. Suaranya masih di mute, Mas. Ya, sebentar. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Selanjutnya ada Sakti yang akan membawakan modul finance untuk besok. Halo, selamat pagi. Nama saya Tri. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Joko dan Albert, tapi mungkin tidak ikut gabung hari ini kali ya. Mungkin besok kita perkenalkan dengan dua tim lainnya. Oke, lanjut saja kita mulai dengan modul yang pertama, itu ada Procure to Pay. Nanti setelah modul ini selesai, kita ada Q&A mungkin sekitar 3 orang atau Bapak Ibu. Misalnya ada yang ingin menanyakan boleh lewat chat atau bisa ngomong langsung. Nanti suaranya bisa di-on-kan. Oke, terima kasih. Saya kasih ke Aswindo, silakan. Oke, terima kasih Kak Novra buat waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini saya Aswindo akan menyampaikan tentang topik Procure to Pay. Tapi sebelumnya saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Halo, apakah screen saya sudah terlihat? Iya, kelihatan. Oke. Baik, saya akan memulai topik yang pertama ini. Jadi, hari ini akan ada 3 topik, dan yang akan saya awali adalah tentang Procure to Pay. Jadi, Procure to Pay ini terdiri dari beberapa transaksi. Jadi, ada transaksi mulai dari transaksi purchase requisition, purchase order, kemudian request for quotation, invoice, dan payment journal. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di layar di PPT saya, ini ada tiga kotak yang berisi yang pertama tentang master, dan yang kedua ada transaction, dan yang ketiga ada monitoring. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi untuk master yang pertama, master ini apa sih? Master ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk membuat transaksi procure to pay. Jadi master datanya ada 3. Untuk yang pertama ada item, dan yang kedua ada vendor, dan yang ketiga ada trade agreement. Apa sih ketiga ini? Jadi di sistem Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ini, untuk transaksi procure to pay membutuhkan item pastinya. Jadi item itu berguna untuk kalau kita misal, karena ini kita ngomongin soal procure to pay, jadi item itu kita pakai untuk mengidentifikasi ketika kita akan input transaksi purchase requisition atau purchase order dan yang lain-lain. Nah, harus dibutuhkan yang namanya item. Kemudian yang kedua, ada yang namanya vendor. Jadi
vendor itu kita harus identifikasikan dulu kita mau beli item atau barang dari vendor yang mana yang pastinya. Ya, jadi kita harus punya yang namanya master data vendor yang akan kita inputkan terlebih dahulu ke dalam sistem di Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada yang namanya trade agreement. Jadi yang ketiga ini trade agreement ini adalah kita bisa mengidentifikasikan harga atau kesepakatan-kesepakatan terkait pembelian terhadap barang ke vendor. Jadi untuk master harganya kita bisa taruh di trade agreement ini. Jadi untuk master data yang istilahnya yang core-nya atau intinya yang ada di transaksi procure to pay ini adalah item, vendor, dan juga trade agreement. Kemudian saya beralih ke kotak yang di sampingnya. Yang kedua ada yang namanya transaction. Mungkin saya bisa pakai pointer. Nah, transaction. Jadi transaksi-transaksi apa saja yang dibutuhkan atau yang ada di procure to pay yang tercakup dalam sistem Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ini. Jadi yang pertama ada yang namanya purchase requisition. Purchase requisition ini adalah di mana kita melakukan permintaan pembelian atau dokumen permintaan pembelian yang kita ajukan atau admin ajukan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa. Itu ada di purchase requisition. Kemudian kalau kita beralih yang kedua, itu di bawah sini ada yang namanya purchase order. Kita juga bisa melakukan pembelian langsung terhadap item atau barang yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing melalui purchase order. Kemudian yang ketiga, ini ada yang namanya request for quotation. Jadi request for quotation ini adalah kita melakukan permintaan ke vendor terkait dari harga atau terkait dari item yang akan kita beli. Jadi misalnya kita pengen beli barang baru nih, vendornya belum dapat. Nah, kita melakukan bidding terhadap kita melakukan bid vendor. Jadi harga-harga kita bisa ajukan semua harga terkait item yang akan kita beli ke vendor di request for quotation ini. Kemudian yang keempat ada invoice dan yang kelima ada payment journal. Nah, pada hari ini nanti saya akan menjelaskan dari transaction ini ada 3, yaitu purchase requisition, purchase order, dan juga request for quotation. Untuk proses invoice dan payment journalnya nanti akan disambung oleh konsultan dari MEI lainnya yang bernama Bapak Tri. Oke, untuk saya akan lanjut ke bagian kotak yang ketiga. Di sini ada yang namanya monitoring. Monitoring ini apa sih? Jadi di sistem di Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ini juga tersedia beberapa report yang berfungsi untuk memonitor semua transaksi yang ada di procure to pay. Jadi kalau ini kami cuma ambil 3. Jadi yang pertama ada open purchase order. Jadi itu ada report di mana kita bisa melihat semua purchase order yang statusnya masih open. Jadi maksudnya purchase order-nya ada berapa banyak, kemudian item yang akan dibeli apa saja, itu ada reportnya di sini. Kemudian ada aging dan juga report-report lainnya. Untuk report lainnya nanti Bapak dan Ibu bisa melihat untuk setelah saya menyelesaikan presentasi di PPT ini. Kemudian lanjut kepada proses yang ada di dalam procure to pay. Jadi proses-prosesnya sendiri ada apa saja, karena tadi sudah ada transaksi di awal, kemudian untuk topik selanjutnya kita masuk ke dalam proses. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada item master, vendor master, trade agreement. Jadi ini adalah master data yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi procure to pay, seperti yang ada di slide yang sebelumnya. Kemudian di bawah dari kotak 3 ini, item master, vendor master, dan trade agreement, di sini ada
yang pertama saya akan membahas tentang purchase requisition. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita melakukan permintaan pembelian di awal, nah kita harus membuat yang namanya purchase requisition. Jadi, purchase requisition ini kita bisa create untuk itemnya apa, kemudian kita akan beli kuantitinya berapa, kita nanti akan kedepannya nanti ketika barang sampai kita akan simpan di gudang yang mana, itu kita bisa identifikasikan di purchase requisition. Kemudian setelah proses requisition terbuat, ada yang namanya proses selanjutnya yaitu request for quotation. Ini adalah proses opsional sebenarnya. Jadi misal dari item yang akan kita beli itu belum ada vendornya. Nah, kita bisa membuat yang namanya request for quotation. Jadi terhadap item yang akan kita beli, kita bisa membuat quotation-nya dan kita bisa kirimkan ke vendor. Untuk vendor isi, harganya, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini ada yang namanya approval. Jadi, nanti ketika purchase requisition tersebut sudah di-approve atau statusnya menjadi approve, kemudian ada yang namanya release dari PR ke PO. Jadi, di sistem Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ini tersedia juga fitur di mana kita bisa langsung istilahnya nge-convert ya. Jadi nge-convert antara purchase requisition yang sudah terbuat tadi dengan status approve menjadi purchase order. Jadi di dalam purchase order nanti kita bisa langsung mengetahui untuk itemnya, harganya berapa, dan yang lain dan informasi yang lainnya. Setelah purchase order terbuat atau tercreate, di sini ada yang namanya receipt list. Kita bisa membuat receipt list berdasarkan barang yang akan datang nanti. Kemudian setelah proses receipt list selesai, ada yang namanya proses good receive. Good receive ini adalah proses penerimaan barang dari vendor yang kita beli tadi. Kita harus terima barangnya yang ada di proses good receive ini. Nah, kemudian di dalam proses good receive ini itu ada proses proses yang namanya registration. Registration itu sebenarnya adalah untuk memastikan kembali barang yang akan masuk ke dalam gudang, itemnya benar atau enggak, kemudian apakah ada batch number atau serial number yang tertera di itemnya, kita harus masukkan ke dalam sistem. Kemudian kita baru bisa memasukkan item tersebut ke dalam gudang. Setelah itu, ada yang namanya invoice dan juga untuk vendor payment-nya. Nah, saya beralih ke yang bawah ini. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan pointer saya masuk ke dalam PR status atau purchase requisition status. Jadi, di dalam purchase requisition ini ada beberapa status. Yang pertama ada draft. Draft itu adalah purchase requisition ketika pertama kali di-create. Kemudian ada in review, yaitu purchase requisition ketika di-submit atau istilahnya ada proses workflow dan purchase requisition-nya di-submit. Itu statusnya in review. Kemudian yang ketiga ada approve, ketika statusnya atau ketika purchase requisition-nya sudah di-approve oleh atasan atau oleh approver yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat ada closed. Close ini adalah status yang menunjukkan bahwa purchase requisition sudah terrilis atau terconvert menjadi purchase order, akan statusnya berubah menjadi close. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada yang namanya cancel. Jadi PR ini tercancel. Untuk yang selanjutnya ada PO approval status. Jadi yang pertama ada draft, ini konsepnya sama dengan PR. Draft in review approve itu sama konsepnya tentang workflow dan approval. Kemudian yang keempat ada yang namanya status confirm. Jadi kita status tersebut menunjukkan bahwa purchase order yang sudah terbuat sudah dikonfirmasi oleh admin atau oleh yang mengurusin dari purchase order. Kemudian ada yang namanya purchase order dan invoice status. Nah, ini masuk ke dalam PO statusnya. Jadi open order ini adalah status ketika purchase order itu tercreate, kemudian receive itu untuk status ketika purchase order
atau barang yang ada di dalam purchase order itu sudah diterima. Kemudian yang ketiga ada invoice, status yang menunjukkan bahwa PO yang kita buat sudah terinvoice. Dan yang keempat ada cancel, yaitu PO yang kita buat tercancel. Kemudian ini adalah salah satu contoh. Jadi ketika Bapak Ibu bisa lihat di sini, sebelum saya masuk ke dalam sistem, saya akan mencoba untuk memperlihatkan. Jadi ini ada beberapa contoh listnya, screenshotnya sebelum saya masuk. Ini untuk procure to pay, untuk menunya ada di sini, untuk form dari receipt list seperti ini, receive, dan juga ini yang menarik dari sistem Microsoft 365 bahwa sudah ada fitur yang namanya cancel dan correct packing slip atau cancel correct product receipt. Jadi kita bisa melakukan cancel terhadap barang yang sudah kita terima, mungkin ada kesalahan atau apa kita bisa cancel, atau kesalahan quantity kita bisa koreksi. Setelah itu ini contoh reportnya. Jadi di Microsoft Dynamics 365 Finance Operation terdapat beberapa report yang tadi saya sudah jelaskan. Ini untuk Open Purchase Order Report, kemudian ini untuk Vendor Aging, dan juga masih ada report-report yang lainnya. Oke, setelah itu saya akan langsung masuk ke dalam sistemnya ya, Bapak dan Ibu. Apakah bisa melihat screen saya di... Ya, bisa. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan dahulu dari sistem Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ini. Jadi berikut adalah tampilan awalnya ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi ini adalah tampilan awal dari Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation. Saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di sini. Saya akan mulai dari yang di sudut kanan atas. Di sini ada user login, jadi bisa menunjukkan user loginnya siapa yang login. Kemudian tanda ini help and support. Kemudian ada setting. Lalu ini ada show message, itu biasanya kita ada notifikasi terkait transaksi, misal kita submit atau kita send request for quotation-nya tadi, itu akan ada notifikasi di samping sini. Kemudian USMF, ini adalah legal entity atau company yang kita pakai di Microsoft Dynamics 365 Finance Operation ini. Jadi legal entity ini kita bisa sesuaikan dengan perusahaan Bapak dan Ibu, jadi kita bisa ganti namanya. Kemudian saya beralih yang ke tengah ini, ada gambar, kemudian ada tulisan Contoso Entertainment System USA. Ini untuk background dan juga untuk nama perusahaannya kita bisa ganti berdasarkan perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian saya lanjut ke sebelah kiri, di sini ada modules. Saya akan menjelaskan dari atas, dari ada home. Kemudian favorites ini adalah beberapa modul yang ada di Microsoft Dynamics 365 yang kita bisa favoritkan di sini. Kemudian ada recent, workspace, dan juga modul. Modul ini menunjukkan semua modul yang ada di sistem Microsoft Dynamics 365. Jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan mulai dari abjad A, account payable, sampai ke abjad W, warehouse management. Jadi ini adalah modul-modul yang ada di Microsoft Dynamics 365. Kemudian saya beralih ke masih di sebelah kiri. Jadi ini ada kalender untuk menunjukkan tanggal dan juga bulan. Kemudian di bawah kalender ini ada namanya work item assigned to me. Jadi kalau kita expand di sini, nah ini ada yang namanya work item. Work item itu apa sih sebenarnya? Jadi misal kita sebagai approver atau kita sebagai atasan ya, kita pengen melihat beberapa transaksi yang harus kita approve itu apa aja gitu. Nah, di sistem kami ini di Microsoft Dynamics 365 Finance Operation ini sudah tersedia langsung di page home ini untuk proses-proses atau transaksi-transaksi yang membutuhkan approver dari kita. Dengan syarat kita harus sebagai approver ya Bapak dan Ibu. Kalau misal kita tidak sebagai approver, nanti work item assignment-nya kosong gitu. Jadi kemudian saya lanjut lagi ke sebelah
ke bagian yang ada di tengah ini, yang banyak kotak-kotak ini. Ini namanya Workspace. Jadi Workspace ini adalah bawaan Power BI yang ada di Microsoft Dynamics 365 Finance Operation ini. Jadi kalau saya ambil salah satu contoh ya, jadi ini berisi analisa atau misal kita bisa katakan sebagai reporting ya. Jadi contohnya ini saya tunjuk purchase order confirmation. Nah, ini kalau kita klik nanti kita bisa melihat semua PO, semua purchase order yang statusnya confirm tapi belum di-receive. Jadi barangnya belum diterima. Nah, nanti kita bisa masuk ke sini, kemudian kita bisa pilih, kita bisa klik nomor PO-nya dan masuk ke dalam transaksi purchase order-nya, seperti itu. Kemudian yang paling atas ini search for a page, jadi kita bisa search, misal kita mau cari purchase order, kita bisa ketik purchase order, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa langsung cari purchase order-nya ada di mana, jadi kita nggak perlu masuk lihat modulnya, kemudian kita cari modulnya apa, masuk ke dalam purchase order, kita nggak perlu. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Dynamics 365. Kemudian saya akan masuk ke dalam transaksi yang ada di Procure to Pay. Jadi ketika tadi saya menjelaskan di PPT bahwa transaksi yang ada di Procure to Pay itu yang pertama ada Purchase Requisition. Jadi Purchase Requisition ini menunya ada di Procurement and Sourcing. Kalau kita klik, nah kemudian dia akan expand ke kanan. Kita geser ke kanan. Di sini ada yang namanya Purchase Requisition. Kemudian ada All Purchase Requisition. Nah di samping ini ada yang ada tanda bintang ya Bapak dan Ibu. Kita bisa favoritkan Purchase Requisition ini. Kita klik Purchase Requisition-nya, kemudian akan tampil form Purchase Requisition-nya. Jadi ini adalah halaman awal ketika kita klik Purchase Requisition-nya. Ketika klik Purchase Requisition-nya, lalu ini ada list-nya. Ini ada, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, ini list all purchase requisition. Jadi mulai dari nomor PR-nya, nama PR-nya, prepare-nya siapa, status, credit date, dan yang lain-lain. Nah, saya akan langsung masuk ke dalam transaksinya. Jadi saya akan langsung create purchase requisition-nya. Seperti ini, kita klik new, kemudian akan langsung tampil di sebelah kanan ini. Dia akan langsung tampil nomor PR-nya. Ini tampil otomatis, number sequence ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa ketik untuk nama purchase requisition-nya. Misal, kita ketik permintaan pembelian pen. Lalu yang di bawah name ini ada yang namanya requested date. Kita nge-request PR-nya kapan, kemudian accounting date. Kalau kita sudah selesai untuk mengisi informasi tersebut, kita klik OK saja. Nah, setelah itu akan masuk di form selanjutnya, purchase requisition. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya menginputkan item. Jadi di sini ada purchase requisition header, kemudian di bawah header ada lines, dan di bawah lines ada line detail. Jadi ketika kita akan menginputkan item, kita harus masuk di purchase requisition lines-nya. Kalau kita mau menginputkan kita untuk menginputkan seperti inventory dimension ini kayak site warehouse dan lain-lain, kita menginputkan di sini di inventory dimension. Oke, saya akan langsung lanjut ke add line untuk memasukkan item atau barang yang akan kita beli. Kita klik add line, kemudian kita pilih item number-nya. Nah, jadi untuk skenario-nya, nah hari ini saya akan membeli frame. Jadi frame ini yang saya maksud frame sepeda ya. Jadi nanti kedepannya kita akan membuat yang namanya sepeda. Jadi kita akan membeli frame-nya. Kemudian ini untuk menginput itemnya. Lalu kuantitinya ada berapa? Kita bisa inputkan di sini. Unit price untuk memasukkan harga.
Kemudian unit ini adalah unit of measurement, atau kita bisa katakan sebagai satuan dari itemnya. Kemudian currency-nya berhubung ini kita settingnya di awal USD, jadi otomatis tercreate USD. Kemudian untuk vendor account-nya ini saya akan kosongkan terlebih dahulu karena setelah ini saya akan membuat yang namanya request for quotation seperti yang ada di PPT yang sebelumnya tadi. Kemudian setelah itu saya save. Setelah itu saya akan submit purchase requisition-nya ini ke workflow. Ini. Kemudian akan muncul process requisition review untuk submit. Kita bisa masukkan komen di sini jika diperlukan. Kemudian kita klik submit. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa perhatikan, statusnya berubah menjadi in review. Ini berarti menandakan purchase requisition-nya sudah disubmit ke dalam workflow. Setelah itu, saya akan membuat yang namanya request for quotation. Karena tadi di purchase requisition-nya tidak ada vendornya, saya akan melakukan pengiriman atau permintaan harga kepada vendor. Di bawah tombol new ini ada yang namanya request for quotation. Kita bisa klik. Kemudian kita pilih company-nya atau legal entity-nya tadi, karena saya tadi pakai USMF. Saya klik USMF. Saya ketik terkait dari nomor PR-nya, kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul pop-up. Jadi request for quotation with ID 385 created. Kita bisa langsung klik request for quotation-nya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi request for quotation-nya dari PR ini yang mana. Kita bisa scroll ke bawah, ke bagian line details, kita bisa ke details, dan ini ada reference yang menunjukkan nomor RFQ-nya. Jadi kita bisa langsung klik nomor RFQ-nya. Kemudian akan langsung masuk ke form request for quotation. Nah, jadi untuk step selanjutnya, saya akan memasukkan vendornya. Nah, yang menarik dari sistem kami, dari sistem Microsoft 365 ini, adalah sudah ada fitur yang namanya auto add vendor. Jadi kita bisa auto add berdasarkan kategori dari item yang kita create tadi. Atau juga kita bisa memasukkan vendornya secara manual, Bapak dan Ibu. Jadi ada dua pilihan, kita bisa input manual vendornya atau kita bisa auto add. Saya akan coba pakai fungsi yang auto add ini. Kemudian kalau kita lihat, dia akan langsung terisi vendor US 101 Budi Jaya. Nah, ini kita juga bisa tambahkan lagi secara manual. Jadi kita nggak terpatok terhadap satu vendor saja, tetapi kita bisa add beberapa vendor juga. Setelah itu, proses selanjutnya adalah kita bisa mengirimkan quotation ini kepada vendor. Dengan cara kita bisa klik di sini, ada send. Kita bisa klik send. Kemudian kita klik OK. Ini adalah proses pengiriman quotation ke vendor. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, jadi akan langsung muncul notifikasi bahwa RFQ 385 sudah terkirim ke vendor. Setelah itu, proses selanjutnya adalah kita bisa manage reply, atau kita bisa memasukkan harga yang vendor kasih ke kita. Jadi kita klik manage reply, kemudian kita klik edit. Setelah itu, kita bisa edit RFQ reply. Nah, di sini kita bisa memasukkan harganya di lines, karena harganya tadi kosong. Karena tadi ini currency-nya USD ya, Bapak dan Ibu, saya akan memasukkan unit price yang kecil dulu. Jadi ini harganya $10. Kemudian kalau misal kita sudah mengisi unit price-nya dan informasi-informasi lainnya, setelah itu kita klik submit untuk submit quotation-nya.
Nah, setelah itu, setelah itu akan, untuk proses selanjutnya. Jadi, proses selanjutnya setelah kita mendapatkan balasan dari vendor terkait harga, kita ada yang namanya proses accepting dan juga rejecting, atau kita bisa melakukan proses return terhadap RFQ yang sudah kita kirimkan ke vendor. Kita coba accept di sini. Nah, kemudian kita accept terkait dari request for quotation yang sudah dikirimkan dari vendor. Kita klik OK. Setelah itu, kalau kita coba lihat statusnya, nah di sini ada statusnya accepted. Itu berarti bahwa quotation yang dari vendor tadi sudah kita terima. Kita accept. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita approve dulu purchase requisition-nya sebelum kita rilis menjadi PO. Kita kembali ke workflow, kita approve. Nah, sambil kita menunggu purchase requisition-nya menjadi approve, kalau kita ngomongin soal workflow ini di Microsoft Dynamics 365 itu juga kita bisa membuat workflow sesuai dengan policy atau kebijakan dan peraturan dari perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi misal workflow-nya terkait atau approver-nya terkait misal harga 1 juta atau harga 10 juta harus di approve oleh atasan atau division manager. Nah, itu kita bisa setting di situ. Oke, workflow complete. Kalau kita lihat statusnya, oke, approve, lalu kita rilis menjadi PO. Ya, caranya kita tik di nomor PO, nomor PR-nya atau nomor proses requisition-nya, kemudian kita klik purchase order. Ini adalah proses rilis dari PR yang sudah kita buat dan sudah di-approve. Rilisnya rilis menjadi PO. Nah, ini akan langsung masuk ke sini. Jadi nomor PO-nya sudah tercreate 975. Kalau kita cari di nomor PO-nya, kita bisa search nomor PO-nya konten 975. Nah, kita klik, kemudian kita lanjut masuk ke dalam proses purchase order. Jadi kita setelah approve, ada yang namanya tadi sesuai dengan PPT yang saya jelaskan, confirm terkait nomor PO-nya. Jadi kita setelah statusnya menjadi approve, kita harus confirm atau konfirmasi PO yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu bisa perhatikan, statusnya berubah menjadi confirm. Setelah itu, untuk proses yang selanjutnya adalah proses permintaan barang. Maksudnya proses penerimaan barang. Jadi kita klik product receive, kita nge-receive barangnya, frame-nya tadi. Nah, sebelum kita klik OK, kita harus yang namanya registrasi barang tersebut. Jika barang tersebut memiliki batch number atau serial number. Jadi tampilannya seperti ini untuk form registration-nya. Lalu kita confirm. Setelah itu baru kita bisa receive barangnya. Kita klik OK. Oh. Nah, ini ada nomor surat jalannya. Kita
bisa isi nomor surat jalannya. Nah, ini tadi karena saya tadi langsung ketika print out-nya dari product receive muncul, maka sistem akan langsung menampilkan terkait dari product receive-nya, print out-nya. Jadi setelah proses penerimaan barang sudah selesai, ada yang namanya proses invoice. Jadi ini untuk mengenerate invoice-nya ada di sini. Formnya JD1 sama dengan yang ada di purchase order. Setelah invoice-nya sudah kita create, sudah kita posting, kemudian selanjutnya ada yang namanya proses payment, yaitu proses payment-nya ada di modul account payable ini. Jadi kita bisa ke vendor payment journal. Ini adalah untuk proses pembayarannya. Fungsinya ada di sini, proses dari pembayarannya ada di sini. Jadi kita create dari jurnalnya, kemudian kita bisa validate dan juga kita bisa posting. Seperti itu untuk proses atau transaksi yang ada di procure to pay. Nah, jadi mulai dari purchase requisition, kemudian ada request for quotation, dan juga yang terakhir tadi ada purchase order. Nah, dari saya untuk proses ini dan juga dari sistem Microsoft Dynamics 365 sudah selesai. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Nofra untuk terkait acara selanjutnya. Saya stop sharing terlebih dahulu ya. Oke, Aswindo, makasih ya untuk presentasinya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, boleh. Ini saya baca ya, ada dengan Pak Ronald Santoso. Ada pertanyaan, apakah di masing-masing form, contohnya form purchase order memiliki custom field? Ini kalau boleh Pak Ronald dari company mana ya Pak? Sambil menunggu jawaban Pak Ronald, dari Hanes Bank ya? Oke. Tim konsultan ada yang mau menjawab? Oke, saya coba jawab ya. Saya Satrio dari tim konsultan. Untuk tiap form di Dynamics 365 itu kita bisa custom, Pak. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Dynamics 365 karena kita sangat fleksibel untuk menambahkan field atau kolom-kolom di form ataupun di printout. Nah, jadi untuk pertanyaannya adalah form purchase order memiliki custom field. Secara standar ada, dan apabila ada field yang Bapak butuhkan dan di standar tidak ada, kita bisa custom dengan mudah. Mungkin kebutuhannya untuk misalkan menambahkan date dari relasi SO-nya gitu ya, SO date-nya. Bisa nanti kita tambahkan field SO date seperti itu sih kira-kira. Cukup dari saya sepertinya. Oke, terima kasih Mas Rio jawabannya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau masih ada yang mau jawab, kalau mau nanya boleh. Kita kasih 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, atau kalau belum ada pertanyaan, mungkin nanti tiba-tiba ada pertanyaan, boleh dilempar ke chat aja ya Pak atau Ibu. Sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu ada order to cash dengan Mas Adi Wicitra. Mas Adi, kami persilahkan. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan order to cash. Screen saya sama suara apakah jelas ya?
Iya, jelas. Oh ya. Oke, untuk order to cash pada Dynamics 365 Finance and Operation, yaitu adalah proses penjualan di mana bapak-bapak atau ibu-ibu di perusahaannya bisa menjual barang-barangnya seperti itu. Nah, jadi pada order to cash di sini sudah terlihat pada screen yaitu adanya master, kemudian transaction, kemudian monitoring seperti itu. Nah, jadi di master ini adanya item, customer, kemudian trade agreement, kemudian supplementary item. Di mana item ini berupa barang ataupun produk-produk yang akan Bapak atau Ibu jual. Kemudian customer di sini merupakan nama-nama customer atau yang akan Bapak jual seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya trade agreement. Trade agreement di sini merupakan pengaturan untuk harga seperti itu, baik itu diskon maupun adanya program promosi seperti itu. Contohnya misalkan dari bulan ini khususnya misalkan bulan Juli itu adanya diskon tertentu seperti itu untuk produk tertentu. Nah, itu bisa settingnya di trade agreement. Ataupun Bapak Ibu bisa juga melakukan pengaturan harga, yaitu misalkan untuk Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau Pulau Kalimantan, itu untuk berbeda-beda masing-masing harganya. Itu yang namanya di trade agreement. Kemudian ada yang namanya supplementary item, di sini adalah item yang berupa untuk seperti bonus. Jadi contohnya misalkan beli produk ini adanya hadiah untuk dapat produk B, ataupun beli produk A dapat produk A seperti itu, atau bisa dengan kombinasi lainnya. Itu untuk di master. Kemudian kita beralih ke transaksi. Nah, di sini ada yang namanya sales quotation. Di sales quotation ini berarti adanya suatu quotation dari permintaan dari customer seperti itu. Kemudian ada yang namanya sales order. Nah, di sini adanya sales order yaitu form untuk penjualan seperti itu. Jadi di sini di sales order nanti customer-nya siapa, kemudian item yang dibeli apa saja, itu ada yang namanya di sales order. Kemudian invoice di sini adanya merupakan form untuk penagihan kita terhadap customer. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan payment journal, yaitu apabila terdapat pembayaran dari customer. Kemudian kita ke bagian yang terakhir yaitu adanya monitoring. Di sini kita monitoring ini berupa report ataupun inquiry. Kalau di Dynamics 365 bisa disebut dengan inquiry seperti itu. Nah, ada yang namanya Open Sales Order Report. Di sini nanti akan menampilkan berupa report sales order apa saja, nomor berapa saja, dan customer apa saja sih yang masih open seperti itu. Jadi nanti bisa dilakukan analisa. Kemudian adanya AR aging di sini, jadi kita bisa melihat secara AR-nya kapan sih pembayarannya seperti itu, yang mana sih customer misalkan yang belum bayar, kapan due date-nya seperti itu. Ini untuk order to cash. Oke. Selanjutnya kita beralih ke prosesnya. Jadi proses order to cash itu yang bagian atas ini merupakan bagian master yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di bagian bawah ini merupakan prosesnya. Jadi pada order to cash itu kita bisa lihat yang pertama yaitu kita membuat suatu sales order. Jadi di sales order ini kita nanti akan memilih customer, kemudian kita bisa memilih item, kuantitinya, harganya, begitu juga dengan misalkan ada diskon ataupun dengan charge-nya, seperti itu misalkan ada biaya angkut, seperti itu biaya shipping, itu nanti kita akan inputnya semuanya di sales order seperti itu. Kemudian ketika sales order sudah dibuat, kita akan melakukan confirmation. Confirmation di sini berarti kita sudah melakukan seperti kesepakatan. Jadi order yang kita buat ini sih seperti itu. Nanti jika terjadi misalkan perubahan harga ataupun penambahan dari quantity ataupun item yang akan dibeli, kita bisa melakukan konfirmasi lagi. Jadi nanti di konfirmasi ini ada tandanya strip 1 atau strip 2. Itu berarti adanya perubahan seperti itu. Setelah itu nanti
setelah konfirmasi, kita bagian gudang itu udah melakukan siap-siap seperti itu. Misalkan kita akan melakukan pengeluaran barang. Nah, pengeluaran barangnya itu nanti istilahnya disebut dengan picking list. Nah, setelah picking list itu nanti akan yang ada namanya packing slip. Nah, di packing slip ini nanti artinya kita mengeluarkan suatu surat jalan seperti itu. Surat jalan ke customer. Begitu juga dengan kita melakukan submit invoice untuk penagihannya kepada customer seperti itu. Jadi setelah surat jalan keluar, kita submit atau input invoice, kemudian nanti yang terakhir ada namanya proses namanya payment, yaitu pembayaran dari customer seperti itu. Nah, di sales order itu terdapat 3 status, di mana status yang pertama yaitu open order, di mana di sini biasanya sales order baru dibuat, kemudian dikonfirmasi itu masih open order. Begitu juga misalkan kita pengiriman sebagian. Misalkan kuantitinya 10, kita kirim 5, atau kita kirim 6, masih sisa 4. Itu statusnya masih open order. Ketika barang sudah full kita kirim, itu nanti statusnya jadi delivered, seperti itu. Begitu juga ketika kita sudah posting invoice, nanti status dari SO tersebut menjadi invoice, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk ke sistemnya. Oke. Nah, ini sistemnya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya sebelumnya, yaitu oleh Pak Aswindo, di mana ini merupakan Dynamics 365. Nah, di sini bisa kita lihat, ini saya langsung saja ya, langsung dari ini modulnya. Kemudian kita akan membuat yang namanya sales order. Jadi sales order itu adanya di modul sales and marketing, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menu-menunya, baik itu customer-nya itu sendiri, master customer, kemudian di sini ada bagiannya yang namanya sales order, seperti itu. Jadi diklik sales order-nya. Oke, akan muncul form sales order. Nah, di form sales order ini kita bisa melakukan monitoring dari statusnya. Baik itu statusnya misalkan yang sudah invoice, kemudian yang open order apa saja, kemudian yang delivered itu apa saja, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melakukan analisa. Begitu juga misalkan Bapak Ibu mau melakukan analisa terhadap suatu customer tertentu. Jadi di sini kita bisa melakukan filternya di sini. Nah, filter ini atau tampilan ini hampir kurang lebih sama seperti Excel. Jadi kurang lebih lebih familiar seperti itu untuk penampilannya. Contohnya seperti ini. Nah, itu kita sudah tertampil, kita melakukan filter terhadap customer Polygon, seperti itu contohnya. Oke, ini sedikit mengenai form sales order, kemudian saya akan membuat satu proses di mana untuk skenarionya kita akan melakukan penjualan sepeda, seperti itu, karena kita skenario di sini adalah sepeda kepada customer Polygon, contohnya seperti itu. Jadi skenario kita adalah perusahaan assembly, seperti itu. Kita akan melakukan tadi kan dari dari rekan saya Aswindo itu sudah membeli frame-nya, seperti itu contohnya. Mungkin juga ada ban-nya dan lainnya sudah dilaki di assembly. Itu nanti besok ada di modul production gimana proses manufacturing atau assembly-nya. Nah, sekarang ini kita langsung ke proses penjualan dari sepeda tersebut, seperti itu. Nah, jadi di sini ini merupakan form create sales order di mana saya akan memilih yang nama customer-nya adalah Polygon, seperti itu. Nah, kemudian, di sini secara otomatis sistem akan melakukan pembuatan nomornya, seperti itu. Dan nomor ini bisa sesuai dengan nomor dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Misalkan depannya kita kasih SO 20 kayak gitu. Itu yang misalkan yang sudah fix. Nah, nanti running number-nya sesuai dengan berapa banyak SO yang masuk kepada perusahaan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan currency-nya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya storage dimension. Nah, storage dimension ini merupakan barang ini yang akan kita jual dari storage, dari penyimpanan yang mana sih, seperti itu contohnya. Jadi contohnya di sini adalah
Site-nya merupakan kita pilih ini yang sudah disetting yaitu MII. Kemudian warehouse-nya kita pilih karena ini adalah merupakan barang jadi atau finished good, maka kita pilih dengan warehouse finished good seperti itu. Oke, untuk tanggalnya secara default itu adalah hari ini. Saya klik OK. Nah, ini hampir sama tampilannya sama purchase order tadi, di mana ada header, kemudian ada sales order line, di sini header ada lines, kemudian di paling bawah itu merupakan namanya line details. Jadi lebih detailnya dari lines per satuan order lines ini seperti itu. Jadi untuk masing-masing item itu bisa kita setting. Jadi di sini saya akan pilih namanya ini sepeda. Kemudian kita akan pilih kuantitinya, berapa banyak sih yang akan kita jual. Contohnya 8. Nah, kemudian kita akan memilih berapa sih harganya, unit price-nya, seperti itu. Jadi jika dengan simulasi dengan skenario lain, sebetulnya sepeda ini bisa kita lakukan langsung, kita bisa setting harganya seperti itu. Tapi untuk yang contoh kali ini kita akan mengisi manual harganya. Contohnya 250 per item. Maka kita akan lihat di net amount-nya merupakan adalah 2000 seperti itu. Nah, oke. Setelah ini sudah diisi, kemudian kita ke bagian sel. Nah, di sini kita akan melakukan kita save dulu. Seperti itu. Nah, ini tombol yang namanya adalah confirm sales order seperti itu. Jadi kita akan confirm sales order. Nah, di sini kita tampil confirm sales order. Di sini berarti kita akan melakukan confirm terhadap permintaan penjualan dari customer seperti itu. Jadi bisa dilihat lagi tanggalnya, kemudian quantity itemnya apa sudah benar, kemudian kita klik OK. Nah, jadi proses ini kita setelah sudah melakukan konfirmasi terhadap SO berikut. Nah, kemudian kita akan melakukan namanya generate picking list. Jadi di bagian jadi sebetulnya skenario-nya ada dua. Ada misalkan kita bisa melakukan update langsung. Kita di sini akan melakukan langsung istilahnya pick dari item. Bisa juga kita di sini melakukan generate picking list. Apa sih gunanya generate picking list? Jadi generate picking list ini berguna untuk melakukan atau memberikan daftar barang yang akan di picking list oleh orang bagian gudang seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini adalah bagian adminnya seperti itu. Kemudian kita generate picking list. Nah, ini nanti akan tergenerate picking list-nya. Nah, ini nanti kalau misalkan itemnya banyak, nanti akan ada banyak. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini tertampil picking list seperti itu. Jadi barangnya apa saja, kemudian kuantitinya berapa, delivery date-nya berapa, seperti itu. Jadi ini yang nanti akan orang gudang kita akan berikan kepada orang gudang. Jadi orang gudang enak seperti itu. Apa sih yang akan kita picking seperti itu. Nah, setelah itu barang sudah diambil di gudang, kemudian kita akan melakukan namanya picking list registration. Jadi kita akan melakukan registrasi terhadap barang yang sudah kita pick, istilahnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita centang, kemudian di sini ada tombol update, kita lakukan update. Nah, di sini handling statusnya udah komplit seperti itu, jadi sudah selesai. Oke, setelah itu barang yang sudah dari orang gudang sudah dilakukan registrasi picking list, kemudian kita akan melakukan posting packing slip atau surat jalan seperti itu. Jadi nanti istilahnya dari surat jalan ini biasanya akan dibawa oleh shipping atau tim delivery-nya truk seperti itu contohnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat lagi
itemnya, kemudian yang dilakukan pick berapa, seperti itu, tanggalnya, packing slip-nya, berapa tanggal surat jalannya, default-nya hari ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini proses packing slip yaitu untuk surat jalan. Nah, kemudian setelah ini kita akan melakukan invoice, yaitu kita akan berikan tagihan itu. Biasanya dari customer yang lain itu biasanya bisa per hari dia mengeluarkan atau bisa 1 plus 1 dari tanggal packing slip seperti itu. Jadi di sini di invoice, kemudian kita generate invoice. Nah, di sini adalah form untuk posting invoice. Di sini adalah nomor packing slip-nya, kemudian di sini nomor SO-nya, di sini barang yang sudah istilahnya dikirim. Kemudian ini ada tanggal invoice date. Nah, jadi di sini bisa direview dulu, kemudian jika oke, kita klik oke. Jadi proses invoice untuk sales order seperti itu. Nah, setelah ini operation complete. Jadi di sini di jurnalis juga sudah ada. Nah, setelah ini misalkan barang sudah jalan, kemudian customer sudah membayar, kita akan melakukan payment-nya istilahnya gitu. Kita pindah ke modul account receivable seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya customer payment journal seperti itu. Nah, nanti kita akan melakukan proses customer payment-nya di sini, yaitu berupa nomor dari nomor yang sudah dibayarkan dari customer seperti itu. Nah, sejauh ini untuk proses order to cash untuk prosesnya seperti itu, saya kembalikan kepada moderatornya Novra, bisa di ini. Oke, terima kasih Adi Wicitra. Ini saya lihat komen ada yang belum terjawab ya. Mungkin boleh dibantunya. Dari Pak Ibnu sudah terjawab ya, Pak Ibnu Suna. Ini ada dari Pak Sindu dari MS. Kembali ke mode procurement, pada proses pembuatan purchase requisition, satuan yang digunakan adalah satuan purchase, misalnya kilogram. Kemudian ternyata vendor menggunakan satuan yang berbeda, misal karung 25 kilo. Apakah PO yang tergenerate bisa otomatis mengikuti tanpa edit? Halo, untuk Pak Sindu, jadi nanti di RFQ Bapak bisa gantikan gantikan unitnya selama itu ada unit konversinya ya dari unit asalnya. Selama itu ada unit konversinya, di PO akan kedorong mengikuti, Pak. Kemudian saya lanjut langsung aja ya. Untuk Bapak Ronald dari Hanes ya. Contoh penggunaan custom field mungkin ini kita perlu technical Pak sebenarnya untuk custom field. Memang tidak sulit, tapi ini butuh technically dan sesi kali ini kita hanya menampilkan secara standar saja. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak berkenan, suatu saat nanti kita bisa show-kan ke perusahaan Bapak sekaligus gitu. Kemudian ada workflow-nya ya. Ya, workflow itu paling cepat 1 menit, Pak. Itu di sistem Dynamic 365, paling cepat kita bisa setting 1 menit. Jadi yang pertama tergantung jaringan internet, dan yang kedua settingannya yang paling cepat 1 menit. Dan kita bisa setting 1 menit, 5 menit, dan selebihnya bisa. Tapi paling cepat 1 menit. Kemudian dari Bapak Ronald Santoso, apakah ada fasilitas import di level invoice AR? Ini maksudnya jurnal invoice ya, ada Pak. Jadi kita bisa upload, namanya data management kalau di Dynamic 365. Itu menunya ada di Dynamic itu sendiri. Jadi kita punya template Excel. Oh, bukan jurnal. Apa maksudnya Pak? Invoice dari SO ya?
Oke, sebentar. Mungkin Pak Tri bisa tambahkan? Ya, saya mau menambahkan aja langsung ya untuk Pak Ya, Ronald. silakan Pak Joy. Jadi untuk kalau import invoice dari untuk yang sales order itu tidak dimungkinkan Pak, karena kan kita harus ada relasi ke sales ordernya. Tapi kalau Bapak ada transaksi AR tanpa sales order, kita bisa import Pak langsung di sistemnya. Jadi ada pembedanya ya, kalau harus menggunakan sales order terpaksa kita harus posting dari sales ordernya, kita pilih-pilih. Tapi kalau tidak ada sales ordernya, kita bisa langsung import menjadi invoice AR-nya. Kira-kira begitu Pak penjelasannya. Oke, untuk Pak Ronald katanya udah mengerti ya. Ini untuk baik. Bu Hana. Bu Hana, oke. Apakah SO bisa langsung? Oke, boleh dibacakan Mbak Nofra? Untuk Bu Hana ini udah ada jawaban dari Pak Tri sebenarnya. Bagaimana Bu Hana? Apakah ada tambahan atau cukup jelas? Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan lain karena masih ada waktu sebenarnya. Ya, nanti mungkin kalau kurang jelas, ada pertanyaan lagi, boleh di chat lagi. Nanti kita coba balas di chat. Kalau selesai sesi, kita coba jawab seperti ini langsung ya. Oke. Kita lanjut aja, Mbak Nofra. Ya. Oke, lanjut aja ke materi yang selanjutnya, itu inventory. Mas Adi, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nofra. Saya lanjutkan ya. Untuk modul yang selanjutnya adalah inventory. Oke, di sini ada namanya inventory management. Di sini ada master, kemudian inventory transaction, kemudian inventory monitoring. Nah, di master ini adanya namanya inventory master. Inventory master itu berupa adanya item seperti yang tadi sudah dijelaskan, kemudian adanya misalkan contohnya master site, kemudian untuk master warehouse, master lokasi seperti itu. Kemudian ada juga unit seperti itu. Jadi satuan yang akan kita gunakan seperti pertanyaannya tadi, itu ada yang namanya unit konversi seperti itu. Kemudian kita masuk ke inventory transaksi. Di sini ada yang namanya movement journal. Nah, di sini di movement journal ini kita akan melakukan perpindahan mau memasukkan barang atau mengeluarkan barang seperti itu dengan adanya tambahan suatu offset account. Jadi contohnya misalkan adanya biaya susut, contohnya seperti itu, ataukah adanya biaya pertambahan nilai, misalkan udah kita beli barang, kemudian disimpan di gudang, kemudian kita timbang lagi, mungkin ada kelembapan atau nantinya ada dia mengering seperti itu bisa menggunakan movement journal seperti itu. Kemudian ada yang namanya transfer journal. Nah, transfer journal ini yaitu merupakan proses perpindahan barang tanpa melalui proses transit atau di jalan seperti itu. Jadi prosesnya adalah secara instan. Misalkan kita melakukan perpindahan barang dari lokasi rak 1 ke rak A ke rak B, atau misalkan suatu gudang itu tempatnya berdempetan, jadi tanpa melalui proses yang lama seperti itu. Itu namanya transfer journal. Nah, kemudian ada yang namanya transfer order. Nah, jadi bedanya transfer journal dan transfer order yaitu jika transfer order itu membutuhkan suatu ada yang namanya transit, itu transit gudang atau gudang transit, di mana misalkan kita akan melakukan transfer atau perpindahan barang dari Jakarta ke Semarang. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan perpindahan barang, pengiriman istilahnya, ship seperti itu dari gudang yang ada di A. Nah, barang yang ada di jalan itu secara sistem ada di mana sih seperti itu. Nah, nanti ada yang namanya gudang transit seperti itu. Jadi kita bisa tracking juga barang-barang yang misalkan kita akan kirim itu berada di mana sih, stoknya berapa sih seperti itu. Nanti ketika sampai di Semarang kita akan melakukan receiving seperti itu. Jadi bedanya transfer journal dan transfer order yaitu adanya jika transfer order adanya gudang transit, jika transfer journal itu ada perpindahan secara instan seperti itu. Kemudian adanya counting journal. Counting journal di sini merupakan untuk melakukan stop of none seperti itu. Misalkan di akhir bulan kita bisa melakukan suatu perhitungan. Jadi di sini metodenya bisa kita melakukan berdasarkan yang ada di sistem ataupun kita hitung dulu di lapangan ada berapa, kemudian kita input di sistem seperti itu. Ada dua metode seperti itu. Nah, kemudian di inventory monitoring
apa sih istilahnya yang kita bisa inventory, kita monitoring seperti itu. Jadi kita bisa melakukan namanya on hand seperti itu. Jadi di sini berupa berapa sih stok yang ada di gudang kita seperti itu. Baik itu gudang raw material, gudang produksi ataupun gudang finished good atau barang jadi seperti itu. Jadi bisa kita lakukan on hand. Begitu juga kita bisa melakukan breakdown terhadap misalkan di suatu gudang itu terdiri dari ada lokasi-lokasi tertentu seperti itu. Itu bisa kita lihat on hand-nya sampai segitu, sampai per batch pun bisa kita lihat seperti itu. Kemudian kita masuk ke item master. Nah, oke, di item master ini bisa kita lihat adanya produk, kemudian rilis produk, ada juga storage dimension, tracking dimension, item group, kemudian item model group. Nah, jadi yang pertama produk. Produk ini merupakan item ataupun barang-barang yang ada di perusahaan kita. Jadi di produk ini masih berupa barang yang kita daftarkan ke sistem tapi belum bisa digunakan. Nanti bisa digunakannya yaitu ketika dirilis produk seperti itu. Jadi kita istilahnya convert ke rilis produk. Rilis produk itu merupakan barang-barang yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi di produk dan rilis produk itu bisa untuk berbeda legal entity. Legal entity itu apa? Legal entity itu yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh Pak Edo, di bagian kanan atas itu kalau kita di demo itu kita menggunakan USMF itu. Jadi misalkan dalam di perusahaan Bapak Ibu misalkan ada perusahaan holdingnya, kemudian mempunyai 2 anak perusahaan, misalkan satu perusahaan yang istilahnya untuk melakukan pembelian barangnya, kemudian perusahaan kedua itu istilahnya penjualannya, seperti itu bisa itu yang namanya legal entity seperti itu. Nah, kemudian kita masuk yang namanya storage dimension, di mana storage dimension ini berupa ada yang namanya site. Site itu biasanya bisa disebutkan juga untuk menunjukkan suatu lokasi seperti itu. Biasanya untuk site itu bisa di Jakarta seperti itu, Semarang contohnya. Kemudian Tangerang contohnya seperti itu. Sedangkan kalau warehouse itu menunjukkan adalah gudang, misalkan gudang raw material, gudang produksi, kemudian bisa juga gudang untuk barang jadi. Ataupun bisa juga gudang untuk scrap seperti itu. Nah, lokasi itu adalah lebih bawah lagi dari gudang. Jadi dalam satu lokasi itu terdapat dalam satu gudang itu terdapat beberapa lokasi seperti itu. Contohnya misalkan ada raknya, misalkan lorong A, lorong B seperti itu. Ataupun lokasinya misalkan ada lokasi frozen, lokasi dry seperti itu dalam satu gudang. Kemudian adanya tracking dimension. Tracking dimension ini yaitu merupakan untuk melakukan tracking, seperti contohnya batch number, misalkan bisa kita pembelian barang, kita ada raw materialnya, kita tahu kedatangan barang itu berapa batch seperti itu, per batch-nya. Ataupun untuk diproduksi barangnya bisa kita lakukan produksi sesuai dengan per batch-nya. Kemudian ada yang namanya serial number di sini bisa kita lihat seperti contohnya barang-barang assembly ataupun contohnya seperti kita punya laptop, HP seperti itu. Nah, kemudian untuk item group di sini di mana item group di sini kita untuk melakukan setting di mana adanya COA. Jadi misalkan item grupnya misalkan tadi contohnya ada frame, ada sepeda, kemudian kita bisa melakukan pengaturan di mana akun-akun atau COA-COA itu di setting seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adanya item model group, di mana item model group di sini yaitu misalkan kita menggunakan weighted average, kemudian standard cost atau first in first out atau kemudian last in first out seperti itu. Jadi di sini adalah merupakan untuk standar costingnya seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit sebelum kita lanjut. Di sini ada contohnya warehouse organization, di mana setelah sesuai dengan saya jelaskan tadi, jadi di warehouse itu bisa kita setting, misalkan di sini ada contohnya store
untuk area C, store area B, store area A. Di sini misalkan ada namanya rak, lorongnya, kemudian sel itu yang menyamping, kemudian bin itu adalah satuan yang bagian kecilnya. Nah, di sini ada namanya inbound dock, yaitu area di mana kita kan misalkan barang baru datang seperti itu. Kemudian kita simpan, kemudian outbound dock ini adalah merupakan barang yang kita gunakan untuk misalnya pengiriman atau penjualan seperti itu. Bisa juga kita tambahkan misalkan salah satu lagi area atau zonanya istilahnya untuk area atau lokasi misalkan frozen beku, kemudian ada lokasi lagi yang kering seperti itu. Itu contohnya. Oke, saya akan masuk ke sistemnya. Nah, di sini kita masuk ke sistem. Di sini modulnya yaitu di inventory management. Nah, di sini ada jurnal transaksinya. Yang pertama kita melakukan namanya movement. Nah, di sini tampilan untuk form jurnal movement. Nah, di sini kita bisa lihat ada nomornya, namanya. Jadi jurnal jurnal name ini bisa kita buat berdasarkan dengan settingan misalkan COA yang menempel. Jadi misalkan untuk jurnal name misalkan susut itu COA-nya tertentu. Susut itu berkurang contohnya akun yang tertentu, kemudian bisa juga kita namai jurnal name-nya misalkan berkurang atau memuai itu akunnya beda lagi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan dari name-nya. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, ini adalah name-nya. Sementara untuk contoh ini kita hanya satu. Kemudian deskripsinya di sini bisa dirubah. Misalkan inventory journal movement, misalkan susut atau berkurang seperti itu. Nah, di sini kita akan memilih site-nya. Misalkan MII, kemudian warehouse-nya kita pilih raw material. Ini hanya untuk contoh, kemudian kita klik OK. Nah, di sini tertampil sama seperti tadi, ada header-nya, ada lines-nya, ada line detail seperti itu. Jadi kurang lebih tampilan di Dynamics 365 Finance and Operation itu kurang lebih sama. Kemudian di sini kita akan menambahkan itemnya. Misalkan contohnya FR02 seperti itu ini untuk contohnya. Kemudian di sini ada site-nya warehouse sudah di sini depan. Kemudian kita tambahkan kuantitinya misalkan 2. Contohnya -2 seperti itu. Nah, sini ada offset account-nya. Nah, offset account ini bisa disetting tadi di awal dari jurnal name tadi. Kemudian kita klik validasi. Nah, untuk jurnal-jurnal di Dynamics 365 validasi berguna untuk melakukan validasi terhadap inputan yang kita sudah lakukan. Misalkan contohnya nanti ada item yang sudah tersetting, ada lokasinya dan base-nya, jika tidak terisi nanti akan ketika validasi akan ada error seperti itu. Nah, ini validasinya udah oke, kita klik pause. Kita klik oke. Nah, posting jurnal udah posted seperti itu. Jadi ini ketika sudah posted tombolnya jadi abu-abu seperti itu. Oke, kemudian kita ke transaksi yang kedua yaitu transaksi transfer. Nah, jadi sama tampilannya, sama movement tadi. Di sini skenario-nya saya akan melakukan transfer lokasi. Misalkan frame atau material untuk raw materialnya ke gudang produksi seperti itu. Jadi contohnya ini frame-nya sudah terisi, kemudian site-nya sama, from warehouse, kemudian to warehouse. Nah, ini kita isi prod. Nah, jadi bisa menggunakan tab, ini saya menggunakan tab. Bisa langsung ke kanan. Nah,
Nah, di sini kuantitinya berapa sih yang akan transfer? Misalkan 3. Seperti itu. Ini unitnya sudah terisi otomatis berdasarkan dari master itemnya ini. Seperti itu. Kemudian kita lakukan validasi. Oke. Nah, jurnal oke. Nah, setelah ini kita lakukan posting. Nah, jadi barang sudah berpindah dari warehouse raw material ke produksi seperti itu. Nah, untuk transaksi yang ketiga, saya akan melakukan simulasi untuk transfer order. Jadi di sini ceritanya kita akan melakukan pengiriman atau transfer order dari contohnya misalkan dari Jakarta ke Semarang, itu contohnya. Di sini ada tampilannya hampir sama seperti itu, tapi di sini ada statusnya, di mana transfer order itu misalkan ini baru terbuat, sudah diterima, ataupun nanti baru di-ship, seperti itu. Begitu juga dari warehouse, from warehouse to warehouse, ship date-nya, kapan receive date-nya, seperti itu. Jadi saya buat new. Nah, di sini kelihatan, kita akan mengirim dari warehouse mana ke warehouse mana, seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan misalkan dari sini ke finish good. Oke, kemudian kita tambahkan item yang akan dikirim. Misalkan SE 02. Kemudian berapa kuantitinya? Kan 6. Kemudian kapan ship date-nya? Nah, di sini saya akan melakukan save. Seperti itu. Nah, dari sini kita akan kirim barangnya, ship-nya berapa, yaitu sebanyak 6 buah itu. Kemudian kita lakukan ship transfer order. Nah, jadi kita akan melakukan shipment-nya dari raw material ke finish good, seperti itu contohnya. Misalkan dari Jakarta ke Semarang, kita klik OK. Ini statusnya masih create. Oh, ini stoknya tidak ada untuk gudang RM-nya. Oke, skenario yang ini karena stok yang tidak ada, saya akan buat baru dulu. Jadi kita akan kirim sama. Contohnya, skenario-nya saya ubah. Misalkan kita akan mengirimkan, misalkan gudang produksinya, gudang raw material yang di Jakarta, kemudian gudang untuk produksinya ada di Cikarang, seperti itu contohnya. Jadi di sini FR. Seperti itu, kemudian untuk kuantitinya kita bedakan jadi 8 tadi, kemudian saya save, kemudian ship now-nya saya isi sesuai dengan ini 8, kemudian ship transfer order. Nah, di sini saya akan klik OK. Sini statusnya masih create. Nah, di sini statusnya sudah ship seperti itu. Jadi barang sudah ada di jalan istilahnya. Dari Jakarta misalkan ke Cikarang contohnya seperti itu. Nah, kemudian ketika sampai di Cikarang, kita harus melakukan namanya receive seperti itu. Nah, di receive itu kita klik terlebih dahulu yang namanya receive now. Berapa sih yang kita receive? Misalkan contohnya sebanyak dengan kuantiti yang diterima. Kemudian kita pilih receive. Nah, di form receive ini kita klik OK kalau jika sudah sesuai. Nah, dari statusnya ship, kemudian nanti berubah ke receive seperti itu. Nah, jadi untuk kurang lebih untuk yang di inventory
flow-nya demikian. Jadi untuk transaksinya juga sampai di sini. Nah, saya kembalikan ke moderatornya Mbak Novra. Oke, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya kita, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebentar saya coba jawab yang Pak Ronald ya. Karena tadi yang baru terjawab sepertinya yang untuk adjustment. Adjustment itu di Dynamic 365 bisa dengan movement dan ada inventory adjustment juga. Nah, tadi ada yang belum di-show, memang tidak di-show, tapi saya akan jelaskan secara lisan di sini, yaitu fasilitas untuk stock opnam. Ada juga di Dynamic 365 namanya journal counting. Di sini di journal counting, ketika kita generate itu bisa terlihat on hand di sistem berapa, kemudian kita tinggal input di sebelah kanan kolomnya berapa sih quantity yang kita temukan di lapangan seperti itu. Jadi nanti ketika kita post, quantity-nya langsung mengikuti dengan yang diinput oleh user. Gitu. Dan ada request tadi sebenarnya tolong dibuatkan di receive dari transfer order lebih sedikit ya. Itu bisa dilakukan Pak. Jadi misalkan request pertama transfer 10 quantity. Ketika di transfer dan receive hanya 9 quantity saja bisa. Nah, satu quantity kemana? Bapak bisa laporkan sebagai error quantity. Nanti dia akan ke scrap seolah-olah hilang. Atau Bapak bisa diterima dulu, kemudian Bapak pindahkan ke warehouse tertentu. Mungkin untuk dianalisa dulu dan sebagainya gitu sih. Ada beberapa opsi sih sebenarnya. Tapi kalau mau langsung di scrap, ada juga di transfer ordernya. Gitu. Oke, Mbak Novra, sepertinya sudah ya. Oke, Pak. Sama-sama. Halo. Pak Joy? Halo, oke. Ada pertanyaan dari Bapak Naro. Jadi untuk moving average, jika terjadi kesalahan nilai, bagaimana cara memperbaiki nilainya? Nah, ini tergantung dari transaksinya ya Pak. Jadi misalkan kalau dari movement jurnal ada proses in, cost-nya salah, itu mungkin bisa pakai movement out dengan kita relasikan dengan marking. Tetapi kalau misalkan prosesnya kalau misalkan SO, PO pun bisa menggunakan kredit note atau debit note. Tapi kalau misalkan tidak ada relasinya, nanti cost-nya akan maupun dia backdated tanggalnya, cost-nya akan terus terakumulasi. Jadi memang untuk moving average agak riskan kalau terjadi kesalahan. Jadi umumnya sih menggunakan weighted average ya. Jadi kalau ada kesalahan masih bisa dianulir. Tapi sebenarnya selama ada markingnya masih bisa. Oke, dari peserta mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Naro. Oke, saya kembalikan ke Novra. Silakan Novra. Oke, terima kasih Mas Satrio. Selanjutnya kita masuk ke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di sini Bapak Ibu tolong dibantu ya Pak Bu untuk mengisi feedback form. Ini ada, kalau bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat, di sini ada dari Mbak Violen Brigita mengenai feedback form. Bapak Ibu di sini bisa tinggal klik aja feedback formnya dan tinggal isi. Sebelum kita masuk ke sesi kuis, kita kasih waktu 5 menit untuk isi feedback ya Pak.
Mungkin Mas Hafiz ada tambahan untuk feedback form? Cara pengisiannya mungkin tolong dibantu arahin. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti sesi webinar kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi kuis, dan nanti mungkin untuk rewardnya akan diberitahukan oleh Mbak Novra ya. Mohon dibantu untuk mengisi feedback formnya. Di sana tinggal klik aja Pak feedback formnya dan kemudian diisi sesuai form yang sudah disiapkan. Jadi ini juga bisa buat sarana inputan, saran dari Bapak Ibu supaya kita juga bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan webinar kita. Kurang lebih kita kasih waktu mungkin 2 menit ya Bapak Ibu, silakan untuk diisi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi kuis. Mungkin dari Novra bisa diinformasikan untuk rewardnya, untuk kuisnya, silakan. Iya, jadi nanti setelah kuis ada kurang lebih 10 pertanyaan, nanti 2 pemenang dengan peringkat tertinggi akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Ya, oke. Masih ditunggu Bapak dan Ibu untuk pengisian feedback formnya ya. Sembari saya mempersiapkan kuisnya. Oke, masih ditunggu Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback formnya. Setelah itu kita akan bersiap untuk mengikuti kuis. Akan ada hadiah untuk Bapak dan Ibu untuk 2 pemenang dengan poin tertinggi ya. Mungkin saya share screen dulu sebentar. Oke. Ya, sembari kita menunggu Bapak dan Ibu selesai mengisi feedback form, saya mungkin di screen udah kelihatan ya, ada link dan ada game code yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk join kuisnya. Sebelumnya saya sampaikan rules-nya, Bapak dan Ibu mungkin bisa masuk ulang ya, karena di chat udah saya tulis ini harus pakai nama strip perusahaan, jadi kita gampang identifikasinya kalau Bapak Ibu menang. Mungkin bisa diulang, ditutup lagi browsernya terus dimasuk ulang. Nanti hadiah hanya akan eligible untuk yang format namanya betul ya Bapak Ibu. Jadi kalau nama doang atau panggilan doang mungkin kita akan susah nyarinya. Boleh silakan diulang ya. Saya akan remove beberapa yang masih salah mungkin. Silakan Bapak Ibu diulang lagi ya. Sembari kita menunggu Bapak dan Ibu mengisi feedback form, kuis akan kita mulai kurang lebih 2 menit lagi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang udah masuk pakai nama doang atau pakai panggilan doang atau pakai angka nih Bapak Ibu. Boleh banget masuk lagi dengan menggunakan nama asli ya, nama dan perusahaan. Karena rewardnya nanti ada buat 2 pemenang tertinggi, poin tertinggi. Dan akan eligible untuk yang menggunakan nama dan nama perusahaan ya. Untuk feedback formnya Bapak Ibu masih ditunggu ya, karena kita akan mulai kuis setelah feedback formnya diisi. Baru 9 orang kalau saya lihat. Oke, udah 17 orang ternyata.
sesi kuis akan kita mulai 10.40 tepat. Dari sekarang mungkin Bapak Ibu bisa meneruskan isi feedback formnya dulu untuk yang belum. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu, ini sayang loh kuisnya diikut, siapa tahu nanti menang. Tapi kalau misalnya cuma pakai nama doang atau ini ada nama perusahaan doang, nanti kita nggak bisa identifikasi pemenangnya. Jadi tidak eligible untuk dikasih hadiah nih. Boleh ya masuk ulang untuk yang pakai nama doang atau pakai nama perusahaan doang, silakan. Kuis akan kita mulai 1 menit lagi, sembari menunggu Bapak dan Ibu yang lain masih mengisi feedback form. Untuk mengikuti kuisnya, bisa pakai direct link yang ada di chat, sudah saya share. Kemudian bisa juga lihat di screen Bapak dan Ibu, ya bisa lihat di screen Bapak dan Ibu ya, ada link joinmyquiz.com/pro. Nanti ketika masuk tinggal masukkan game code-nya 1746622. Oke. Ya. Oke. Mbak Novra, bisa kita mulai aja kuisnya? Ya, boleh Mas. Kita mulai aja ya. Ya. Ya, bersiap Bapak Ibu. Kuis akan segera kita mulai. Durasinya kurang lebih 5 menit dari sekarang. Ya. Oke, mungkin semua akan fokus ke screen masing-masing karena pertanyaannya akan muncul di screen masing-masing ya. Untuk melihat leaderboard-nya nanti bisa ada di screen karena ada live leaderboard di sini. Soalnya hanya 10 dan harusnya bisa dikerjakan di bawah 5 menit ya. Karena satu soal sendiri maksimal hanya 30 detik Bapak dan Ibu. Ya, masih ada yang pakai nama doang ya. Sekali lagi saya informasikan ini eligible pemenangnya untuk yang menggunakan nama dan nama perusahaan. Jadi kita bisa identifikasi. Untuk yang belum mengisi feedback form, setelah ini masih bisa diisi Bapak dan Ibu, karena nanti untuk materi sendiri dan video recording untuk sesi kali ini akan dikirimkan untuk Bapak dan Ibu yang mengisi feedback form ya. Jadi jangan sampai kelewatan, biar kita bisa kirimin materi dan video recordingnya. Ya, sejauh ini ada Bapak Rizky dari AM James. Ada 2 orang dari AM James ya. Saya nggak tahu apa ini bareng di kantor atau gimana. Oke. Ya, aduh Ibu Wulan, sayang sekali kenapa nggak pakai nama perusahaan Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, setelah ini masih bisa buat Bapak dan Ibu isi feedback formnya ya. Mungkin dibantu Vio bisa share lagi biar nggak tenggelam linknya. Untuk yang mengisi feedback form nanti kita akan kirimkan materinya, kemudian juga akan kita kirimkan video recording dari sesi siang hari ini. Waduh. Ini satu perusahaan semua nih. Yang di atas.
masih ada kesempatan untuk yang lain menyalip karena ya ada Pak Ken dari IPG. Durasinya masih kurang lebih 2 menit lagi. Cukup banyak yang join ya. Ya, kita masih punya waktu untuk Bapak Ibu yang udah selesai bisa kembali ke ruangan, mungkin ngecek leaderboardnya ada di peringkat berapa, dan mungkin bisa dibantu untuk mengisi feedback form yang sudah disediakan oleh tim. Sejauh ini ada Bapak Rizky ya, Bapak Rizky dari Amjames dan Pak Ken dari IPG. Yang lain mungkin masih ada yang bisa ngalahin skornya nih. Waktunya masih ada sekitar 2 menit lagi ya untuk yang masih mengerjakan, mungkin bisa dipercepat. Oke. Oh ya, untuk reminder juga sesi ini akan berjalan 2 hari. Jadi besok di jam yang sama masih akan ada webinar dari Dynamics 365 untuk modul production ya. Betul ya? Kalau mohon koreksi kalau saya salah, Novra. Iya, ada production, finance, Power BI, dan Power Apps. Ya, production, finance, Power BI, dan Power Apps. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang udah ikutin seriesnya hari ini bisa join lagi besok biar komplit ya materinya. Ya, oke. Mungkin kita selesaiin aja Novra, udah 5 menit ya. Dan sepertinya kita udah dapat pemenangnya nih. Oke. Oke, ya. Dan Pak Ken ya. Sebentar, kita selesaikan dulu. Ya, Pak Ken dan Pak Rizky ya. Pak Ken, Pak Rizky dari Amjames dan Pak Ken dari IPG. Selamat, rewardnya bisa diinfo, Novra. Halo? Ya. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Jadi pemenangnya ada 2, Pak Rizky dengan Pak Ken ya. Mungkin nanti untuk rewardnya bisa kita konfirmasi selanjutnya, Mas. Ya, oke. Untuk Pak Rizky dan Pak Ken juga jangan lupa diisi feedback formnya, Pak. Jadi kita bisa tahu informasi kontaknya biar bisa dihubungi oleh tim. Yang lain juga mohon bantuannya untuk mengisi feedback form ya. Karena nanti akan berguna juga buat kita inputannya. Kemudian buat yang mengisi feedback form nanti akan dikirimkan materi hari ini dan juga video recordingnya. Dari saya sekian, kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ikut di webinar Dynamics 365 Finance Operation ini. Untuk besok masih ada di jam yang sama, jam 9. Jika Bapak dan Ibu berkenan bisa lanjut di besok pagi. Terima kasih untuk webinar hari ini. Mungkin apa ada tambahan dari Bu Lili atau Pak Joy? Ya, dari kita udah cukup. Mungkin bisa langsung di closing aja. Ditunggu kehadirannya buat besok pagi. Silakan di closing, Mbak Novra. Terima kasih Pak Joy, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat pagi. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi.